Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudaraku yang seiman, para penonton setia channel Usrati Jannati, pada bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan yang penuh dengan ampunan ini, selayaknya bagi kita untuk berbahagia atas kedatangannya yang namanya Syahrul Ramadan. Kenapa? Karena datangnya bulan ini mengajarkan kita, mendidik hati kita untuk lebih bertakwa. Apa dalilnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang namanya bulan puasa memang sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya diwajibkan bagi kita, baik pun hari ini umat zaman sekarang maupun umat-umat sebelumnya. Karena kenapa? Karena di dalam sisinya yang namanya puasa terdapat nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Usrati Jannati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang penuh ampunan ini pernah diriwayatkan salah satu sahabat bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Wa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci ini mengharap, yaitu imanan, dia tahu bahwasanya puasa itu merupakan suatu ketakwaan ataupun suatu perintah yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hambanya, ihtisaban ataupun mereka yang mengharap hanya minta ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak mengerjakannya karena riya ataupun tidak mengerjakannya karena minta ridhonya manusia, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu ataupun ma taqaddama min dzambi yang akan datang. Apa? Di bulan suci Ramadan memang Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti para hamba-hambanya untuk benar-benar memanfaatkan momen yang suci ini untuk benar-benar beribadah. Kenapa? Karena bulan Ramadan hanya sekali dalam setahun. Dan ini merupakan rahmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, kasih sayangnya Allah untuk memanggil para hamba-hambanya kembali lagi kepadanya untuk meminta ampunan. Bukankah begitu? Kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, rahmatnya, ampunannya, kasih sayangnya kepada hamba-hambanya tak ternilai dan tak terhingga. Bagaimana kita menyikapi bulan yang penuh dengan ampunan ini? Apakah hanya dengan tidur-tiduran ataupun hanya sebagai senda gurau kita menikmati gemerlapnya dunia di tahun ini? Tidak. Itu sangat merugikan diri kita, tenaga dan waktu kita. Adapun ada salah satu riwayat hadis juga mengatakan, "Idza dakhala syahru Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar." Dan ketika datangnya bulan suci Ramadan, kata Rasulullah, maka yang namanya pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar dan ditutup rapat-rapat yang namanya pintu neraka. Alangkah salah satu nikmat ataupun anugerah rahmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya begitu besar, maka layak nggak kita tidak memanfaatkan momen suci ini? Layak nggak kita memalaikan diri kita dalam beribadah ketika momen suci ini? Maka itu suatu hal yang sangat merugikan diri kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para pendengar setia channel Usrati Jannati, Rasulullah SAW di akhir bulan Sya'ban pernah berkhutbah di hadapan para sahabat. Qala Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya ayuhan nas, qad adhallakum syahrun azim." Wahai manusia, telah datang kepada kalian, telah dinaungkan kepada kalian apa? Syahrun azim, bulan yang agung. Wa syahrun mubarak,
bulan yang penuh keberkahan. Wa syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Bulan di mana bulan ini terdapat suatu malam yang di mana malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Tak hanya sekedar diberikan malam Lailatul Qadar, tapi di situ juga ada terdapat syahrus sabri. Kata Rasulullah, wa huwa syahrus sabri was sabru sawabu jannah. Bulan Ramadan merupakan bulannya kesabaran, dan kesabaran pahalanya adalah jannah. Dan ketika kita berpuasa di tengah-tengah asna'in nahar, ketika kita dalam berpuasa terdapat suatu permasalahan datang, permasalahan seperti kita dihina, kita dicaci maki, ataupun kita difitnah, maka selayaknya kita untuk mengatakan kepada si pelaku kita, apa kata? Fa inni shaim. Ketahuilah bahwasanya saya ini adalah orang yang berpuasa. Maka selayaknya orang yang mendengarnya sadar bagaimana menjikapi, memperlakukan seseorang yang ketika berpuasa. Maka untuk menghormatinya, menghormati orang yang berpuasa, dan orang yang berpuasa selayaknya untuk bersabar, karena bulan ini merupakan syahrul sabri. Tak hanya syahrul sabri, juga terdapat juga namanya syahrul musafah. Apa itu? Syahrun, bulan yang merupakan bulan untuk saling berbagi, bulan yang untuk kita menolong, kita untuk saling peduli dengan tetangga kita, peduli dengan keluarga kita, peduli dengan orang yang sekitar kita. Karena di bulan ini, Syahrul Ramadan tahun ini agak berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Karena kenapa? Tarawih, sahur Ramadan, sahur ataupun berpuasa di bulan ini karena disebabkan virus yang baru-baru yang kita kenal, yaitu virus corona, tak hanya menyebar di sisi negara Cina, tapi juga menyebar di negara-negara muslim, khususnya Indonesia. Maka selayaknya kita sebagai umat muslim yang ketika ini mengerjakan bulan puasa untuk selalu berpeduli kepada sahabat-sahabat kita. Karena bulan ini tidak hanya mengenang tentang sabar, tapi syahrul muwasah, yaitu bulan yang mengajarkan kita untuk selalu peduli kepada orang-orang lain. Bukankah di bulan ini dilipat gandakan? Kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dhafin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi'u bihi. Ini yang di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda di dalam suatu hadis qudsi menyebutkan bahwasanya, bukan hadis qudsi ya, di hadis qudsi, bahwasanya kullu hasanatin bi asyri amsalha, yang namanya satu kebaikan di bulan puasa ini diangkat, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berlipat-lipat ganda. Maka salah satu kebaikan kita di bulan ini itu untuk mempedulikan sahabat-sahabat kita, orang-orang sekitar kita yang membutuhkan. Kenapa? Karena bulan ini merupakan bulan yang di mana pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dirahmati oleh Allah, yang terakhir adalah syahrun yuzadu fihi. Syahrun yuzadu fi rizqil mu'min. Yang dimana bulan ini merupakan bulan yang ditambahnya rezekinya orang-orang mukmin. Maka selayaknya kita memiliki harta lebih, memiliki rezeki lebih, selayaknya kita untuk memindahkan ataupun berbagi rezeki kita kepada orang-orang yang membutuhkan ini. Kenapa? Karena rezeki itu kan ada dua, yaitu rezeki yang dapat terlihat seperti materi kita, harta kita, ataupun rezeki yang tidak terlihat, yaitu rasa apa? Rasa hati kita. Hati kita menjadi tenang, rasa tentram, rasa bahagia. Maka heran jika seandainya di bulan ini terdapat sahabat kita, terdapat teman-teman kita, terdapat kaum-kaum muslimin yang dimana hatinya tidak menambah ketenangan, tidak menambah ketentraman. Karena sejatinya syahrul Ramadan merupakan syahrul yuzadu fi rizqil mu'min. Bukankah begitu? Para pendengar channel Nusrati Jannati, terakhir saya hanya menekankan keutamaan puasa. Keutamaan puasa di sini saya menjelaskan tentang bukan hanya puasa Ramadan, tapi lebih tepatnya puasa sunnah dan puasa wajib, yaitu puasa Ramadan dan puasa sunnah. Puasa Ramadan merupakan yang pertama adalah perisai, junnatun lil mu'min, merupakan sebagai perisainya. Di dalam satu hadis di sini dalam kitab saya, as-saumu junnatun yustajanu biha al-'abd minan nar. Merupakan puasa ini merupakan sebagai perisai kaum muslimin untuk terhindar dari api neraka. Yang kedua, dalam buku kita ini adalah annau yaksuru sawrani syahwa wa yuhadzibuha. Merupakan puasa ini bisa sebagai pelebur syahwat kita ataupun sebagai penawar syahwat kita. Karena kenapa? Bukan karena Rasulullah pernah bersabda, "Faman
ketika disuruh untuk tidak bisa melaksanakan ibadah menikah, kita dianjurkan untuk berpuasa, karena puasa merupakan merupakan apa? Penawar untuk menghadapi ataupun untuk menghadapi syahwat yang terjadi pada diri kita. Dan yang ketiga merupakan as-shamu sabilun min subul jannah. Merupakan puasa adalah salah satu jalan yang mengantarkan kita kepada surga. Bukankah di dalam hadis riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda, li jannati inna fil jannati bab yuqalu ar-rayyan. Ini merupakan rayyan adalah babnya bagi orang-orang yang berpuasa. Dan yang ketiga, yang keempat adalah an-siyam yashfa'u li sahibi yaumal qiyamah. Puasa ini merupakan sebagai syafaat bagi mereka yang berpuasa. Bukan hanya dalam Al-Quran, bukan hanya syafaat Al-Quran, tapi puasa juga memberi syafaat kepada orang-orang yang mengerjakannya. Apa dalilnya? Dalilnya di dalam surahnya, asyamu wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan orang-orang yang baca Al-Quran merupakan nanti suatu hari nanti, yaitu hari kiamat, akan memberi syafaat bagi mereka yang mengerjakannya. Yashfa'u li sahibihi. Dan kelima, as-shamu min a'zami asbabi maghfiratiz dzunub. Sudah kita ketahui bahwasanya memang puasa sebagai pelebur dosa, sebagai penghapus dosa kita bagi kita yang mengerjakan puasa. Para pendengar, penonton setia channel Usrati Jannati, terakhir kata saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila perkataan isi daripada taujih kali ini ada kesalahan. Saya mohon untuk ditulis saja di komentar ataupun langsung kepada yang punya channel di Instagramnya langsung, biar kita saling berbagi dan saling menasehati dan saling belajar juga di antara kita. Karena kenapa? Karena kami juga dalam masa tahsil, yaitu masih dalam waktu belajar. Mungkin ini dapat kita sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.